Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada teman-teman semua, dan juga kepada Ibu Rizky selaku dosen pengampu dari mata kuliah Creative Writing. Perkenalkan, nama saya Fizafal Majid dengan NIM akhir 075 dari kelas 2025A Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan review buku yang berjudul On Speaking Well dari karya Peggy Noonan. Jadi On Speaking Well ini dia rilisnya di tanggal 17 Februari 1998 dan berjumlah halaman sekitar 224 halaman. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menceritakan sedikit terkait background Mrs. Noonan ini ya. Kita bakal panggil Mrs. Noonan atau Nyonya Noonan aja ke depannya biar gampang. Jadi Mrs. Noonan itu mempunyai nama lengkap Margaret Ellen Noonan. Dia tuh lahir 7 September 1950. Terus juga pekerjaan beliau itu adalah seorang kolumnis mingguan Amerika. Buat teman-teman yang belum tahu kolumnis itu apa, kolumnis itu adalah orang yang secara tetap menulis artikel dalam surat kabar atau majalah gitu. If you guys ever heard about the Wall Street Journal, lalu NBC News, she's the contributor gitu. Jadi emang di bidang speech writing atau komunikasi politik, beliau tuh emang udah expert banget, udah jago lah istilahnya seperti itu. Nah, itu sedikit background singkat dari Mrs. Noonan. Lalu di sini saya akan membahas ke isi buku. Jadi di sini saya akan membahas salah satu bab yang ada di buku tersebut biar kita sama-sama tahu apa yang ada di dalam buku tersebut gitu ya. Jadi secara nggak langsung kita bakal baca nih walaupun satu bab aja. Jadi bab yang saya bakal bahas itu berjudul Advice for People Who Never Wrote a Speech or Pretty Much Anything Else gitu. Buat teman-teman yang mau baca itu ada di halaman 16 sampai 17. Jadi di dalam bab ini dijelasin beberapa step by step. Di sini saya akan menjelaskan. Jadi intinya itu adalah saran gitu ya. Saran buat teman-teman, buat orang-orang yang belum pernah atau menulis pidato gitu. Jadi langkah pertama kata Mrs. Noonan itu adalah mencari tahu apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan. Jadi Mrs. Noonan bilang kalau ini tuh sebenarnya kedengarannya gampang ya, tapi sebenarnya nggak begitu. Kenapa? Karena kita manusia tentu punya berbagai macam banyak pikiran gitu ya. Pikiran, ide jadi satu di dalam otak. Jadi pasti kita agak susah tuh mengaturnya. Nah, ini berkaitan sama step kedua, yaitu harus menyaringnya atau memfilter gitu. Jadi pilih apa yang paling penting. Nah, secara nggak sadar nih ya, sadar nggak sadar, kalau misalnya kita tahu apa yang mau kita omongin, itu pasti tiba-tiba udah 10 menit aja, tiba-tiba udah 15 menit aja. Jadi makanya kita perlu tahu apa yang mau kita sampaikan, lalu difilter. Lalu yang lanjutkan ketiga, itu pidato tidak lebih dari 20 menit. Mungkin ini emang terdengar seperti batasan, tapi nyatanya enggak. Kenapa? Karena dalam waktu 10-20 menit, kami itu akan dipaksa buat membahas atau memberitahu intinya aja, fokus intinya aja, seperti itu. Nah terus, last but not least, kita punya langkah keempat. Jadi langkah keempat itu membahas satu topik aja. Misalkan, kita bahas topik ekonomi ini. Nah berarti kita kembangin poin-poin dari topik ekonomi tersebut. Karena kalau misalnya kita mencoba buat masukin semua topik dalam pembicaraan kita, itu nanti bakal berantakan dan sulit dipahami. Nah, itu adalah salah satu isi bab dari buku On Speaking Well karya Peggy Noonan. Jadi, saya harap teman-teman bisa mendapatkan ilmunya nih, walaupun teman-teman nggak baca secara langsung bukunya. Terus yang kedua itu gaya penulisan. Di gaya penulisan ini cenderung personal dan reflektif ya. Kenapa? Karena banyak menggunakan pengalaman nyata Mrs. Noonan gitu. Jadi based on her experience lah bahasanya seperti itu. Terutama saat beliau menjadi penulis pidato tokoh publik. Terus lanjut ke yang ketiga, yaitu emosi yang ditampilkan. Jadi di bagian awal emosi yang ditampilkan itu cukup serius ya. Jadi Noonan itu menegaskan bahwa berbicara di depan umum itu di depan publik itu punya tanggung jawab moral di dalamnya, kata Mrs. Noonan seperti itu. Lalu yang di bagian ke tengah emosinya mulai agak berubah, itu mulai agak sedikit warm atau hangat gitu ya. Jadi kerasa bahwa komunikasi ini tuh bukan cuma soal logika, tapi soal rasa juga. Nah terus yang terakhir itu mulai tone-nya itu menjadi motivatif dan juga inspiratif. Jadi pembaca tuh diajak buat percaya diri dan juga melihat bahwa
kemampuan public speaking itu sebenarnya adalah kemampuan yang bisa diasah gitu. Next, kita akan bahas kelebihannya. Di kelebihan ini, kelebihan yang paling menonjol ya di bagian buku On Speaking Well yang saya highlight itu menurut saya adalah sifatnya yang bersifat praktis dan juga aplikatif. Jadi pembahasan itu nggak bertele-tele, jadi langsung straight to the point aja gitu. Terus juga bisa langsung diterapkan, makanya tadi saya bilang kalau aplikatif. Makanya tadi di bagian isi itu kan kita bisa melakukan langkah-langkah yang Mrs. Nana sampaikan di dalam buku tersebut. Terus juga penggunaan bahasanya menurut saya cukup sederhana, jadi selaras dengan isi bukunya sendiri yang menekankan pentingnya kesederhanaan dalam berbicara, seperti itu. Terus untuk selanjutnya saya akan membahas bagian keterbatasan gitu. Jadi di keterbatasan ini menurut saya fokusnya itu masih pada konteks pidato formal. Jadi seperti yang kita tahu, kita tuh sekarang lagi ada di era digital gitu ya. Kita lagi ada di era digital, sosial media, podcast, webinar, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya pembahasannya itu belum menjangkau sampai ke sana gitu ya. Tapi maklum karena memang buku ini terbitan tahun 1998 yang seperti saya bilang tadi, jadi emang sudah cukup lama gitu ya. Tapi tidak apa-apa. Terus juga menurut saya kekurangannya ini tuh lebih kepada batasan fokus. Jadi bukan kelemahan isi. Jadi buku ini tuh sebenarnya ditujukan sebagai panduan praktis. Jadi bukan buku teori komunikasi yang secara mendalam atau mendetail gitu. Bukan seperti itu. Terus yang terakhir saya akan bahas kesimpulan. Jadi secara keseluruhan buku On Speaking Well karya Peggy Noonan itu menegaskan bahwa inti dari public speaking itu bukan sekedar kefasihan berbicara, tetapi kejelasan pesan, terus juga ketulusan, kemampuan membangun koneksi dengan audiens. Itu yang dikatakan Peggy Noonan di dalam bukunya. Yang saya tangkap seperti itu ya teman-teman. Terus juga walaupun gak bahas teori komunikasi nih yang saya bilang tadi secara mendalam, secara akademik juga, itu juga menurut saya buku ini tetap relevan gitu sebagai panduan praktis yang realistis dan juga mudah diterapkan. Sebelum saya akhiri, saya mau kasih satu quotes dari Mrs. Noonan gitu ya buat teman-teman semua. Jadi Mrs. Noonan bilang seperti ini, "Speeches are not magic." Yang artinya pidato bukan sihir, kata dia gitu. Jadi kata Mrs. Noonan gitu ya, pidato itu adalah kombinasi dari informasi dan pendapat yang kamu tulis di atas kertas, lalu juga apa yang kamu ucapin di dalam mulut kamu. Nah, itu merupakan kombinasi dari pidato, kata Mrs. Noonan. Terus juga dia bilang kalau kamu dapat melakukan percakapan yang bijaksana, maka kamu mungkin dapat menulis dan juga memberikan pidato yang bijaksana. Itulah yang dikatakan oleh Peggy Noonan di dalam karyanya yang berjudul On Speaking Well, lebih tepatnya di bagian introduction. Mungkin cukup sekian penjelasan review buku On Speaking Well karya Peggy Noonan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.